Pak. Sudah? Sudah, Pak. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad. Baik, Pak Akmal. Kita Ya, akan melaksanakan ujian komprehensif pagi hari ini, ya. ya, Pak. Dan kita sebelumnya memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan apa yang kita sudah pelajari, kita sudah lakukan selama ini, selama mengikuti PPG, baik dari belajar mandiri sampai dengan kemarin PTG-nya ya. Iya, Pak. Ya, jadi santai saja Pak Kemal, jangan tegang supaya Hmm. supaya bisa mengalir apa yang pernah kita pelajari, pernah kita buat bersama ya, Iya, Pak. dengan perangkat maupun terkait dengan identifikasi masalahnya. Oke, baik. Untuk kegiatannya Pak Akmal hari ini, Pak Akmal menggunakan aksi berapa ini Pak Akmal? Menggunakan aksi keempat, Pak. Keempat, materinya Perubahan sosial budaya. perubahan sosial budaya. PSB ya. Iya, Pak. Perubahan sosial budaya. Modelnya Problem based learning. PBL. Strateginya Strateginya saintifik. saintifik. Oke, metodenya Diskusi diskusi. ramah literasi. Ya, literasi ya. Hmm. Oke. Baik. Untuk kegiatan pertama, kita ingin Pak Akmal melakukan praktik dulu terkait dengan perangkatnya ini dengan materi perubahan sosial budaya di RPP-nya, ya dipraktekkan di kegiatan inti dan kegiatan penutup. Nah, iya. Langsung Pak, langsung to the point di kegiatan inti dan penutup. Silakan. Oke. Iya, baik anak-anak, coba kita perhatikan slide PPT yang telah Bapak tampilkan. Coba ayo lihat gambar apa yang Bapak tampilkan. Ada yang bisa menganalisis dan menyebutkan gambar apa? Nah, ya betul. Gambar pertama yang Bapak tampilkan menjelaskan tentang perubahan pada anak-anak ketika zaman dulu dan juga zaman sekarang. Dahulu anak-anak itu bermain dengan menggunakan lingkungan sekitar seperti tapak gunung, terus lagi ke lereng. Tapi anak-anak zaman sekarang melihat permainan itu seperti dengan gadget, HP, terus lagi laptop. Di situ kita bisa melihat bahwa anak-anak zaman sekarang dan anak-anak zaman dulu itu berbeda cara permainannya seperti itu. Itu terjadi perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat kita. Nah, terus kita lanjut ke pertanyaan kedua, ke gambar kedua, yaitu coba ayo lihat ada gambar apa yang Bapak tampilkan. Nah, iya itu betul. Gambar seorang pembajak sawah yang menggunakan traktor dan juga yang menggunakan kerbau atau hewan. Jadi kalau orang-orang dahulu itu membajak sawah dengan menggunakan kerbau, berbeda dengan orang-orang zaman sekarang yang membajak sawah dengan menggunakan alat atau mesin, sehingga kita bisa melihat kerja lebih efisien, tenaga juga lebih lebih digunakan lebih sedikit seperti itu. Jadi kita bisa melihat perbedaan sosial yang terjadi di masyarakat dari zaman dulu dan zaman sekarang. Kita bisa melihat juga kehidupan zaman dulu dan zaman sekarang itu sudah berbeda. Nah, lanjut, apa jadi yang kalian ketahui tentang perubahan sosial? Ya, coba ayo, ada yang bisa menyimpulkan dari hasil dua gambar tersebut? Iya itu benar yang belakang. Jadi perubahan sosial itu perubahan yang terjadi pada masyarakat berupa sistem sosial dan juga lembaga-lembaga sosial yang ada di masyarakat seperti itu. Nah, terus lagi ada faktor-faktornya perubahan sosial tuh, ada faktor internal dan juga ada faktor eksternal.
Jadi ada faktor internal, faktor yang berasal dari dalam, dan juga faktor eksternal, faktor yang berasal dari luar, seperti itu. Faktor-faktor ini kita bisa melihat bahwa yang di masyarakat itu yang terjadi faktornya itu ada faktor dari dalam, faktor bertambah dan berkurangnya penduduk, ada juga penemuan-penemuan baru seperti HP yang tadi digambar tadi, ada juga discovery, penemuan, ada juga inovasi, pembaruan-pembaruan, sedangkan faktor eksternal yaitu ada pengaruh perubahan budaya di lingkungan sekitar. Contohnya kalau misalkan ada bencana alam, pasti perubahan sosial itu terjadi, yang dulunya misalkan ada menggunakan motor, ketika terjadi bencana alam bisa harus berjalan kaki seperti itu untuk memenuhi kebutuhannya, karena bencana alam terjadi tidak memungkinkan menggunakan motor untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Terus lagi ada bentuk-bentuk perubahan sosial, ada perubahan cepat, ada perubahan lambat, terus juga ada perubahan evolusi dan revolusi, dan juga ada perubahan yang diinginkan dan yang tidak diinginkan. Nah, setelah Bapak menjelaskan dari materi tadi, ayo kita lihat video berikut. Nanti setelah kalian melihat video tersebut, kalian membuat rumusan masalah dan juga nanti kita akan selesaikan seperti itu. Ayo coba kita lihat video yang Bapak akan tampilkan. Ayo dilihat ya anak-anak ya, itu yang belakang, jangan pada bercanda saja. Ayo itu lagi masih ada yang ngomong. Ayo diharap untuk melihat video dengan baik dan seksama agar kalian nanti mengerti maksud dan tujuan dari video tersebut. Ayo Bapak setel ya. Nah ya, sudah selesai. Terus setelah kalian melihat video tersebut, coba apa yang kalian tangkap dari video tersebut? Coba yang belakang, ayo. Apa yang kalian tangkap dari video tersebut? Nah, iya betul. Video tersebut memperlihatkan bahwa budaya dari Korea yang sangat digemari oleh masyarakat ASEAN. Terus lagi, ada apa lagi? Iya, budaya Korea itu ditiru sama orang-orang Indonesia. Nah, nanti bentuk pertanyaannya berarti kalian coba rumuskan. Coba ya Bapak tunggu, rumuskan. Nah, iya, sudah. Nah, jadi yang kalian harus rumuskan dari pembelajaran dari video yang kalian tonton, kalian harus menuliskan atau menjawab pertanyaan dari mengapa budaya negara asing sangat digemari oleh warga negara dari negara-negara lain. Terus ada lagi, sebenarnya bagaimana sih sikap kita agar budaya asing ke negara kita tuh menyikapinya seperti apa? Nah, lanjut, coba ayo duduk ke tempatnya masing-masing. Nanti kalian jawab, boleh menggunakan HP, buku, ataupun yang lainnya. Ayo, jadi semuanya harus bagi-bagi tugas ya, karena ketika kalian melakukan diskusi, Bapak ada penilaiannya, ada penilaian sikap, ada penilaian pengetahuan, dan juga ada keterampilan. Jadi, kalau kalian dalam kelompok tidak bersumbangsi atau tidak melakukan saling bantu tolong menolong dengan kelompok kalian, maka nanti nilai kalian tidak maksimal. Di sini Bapak juga melihat dan juga nanti ada lembar observasi dari teman kalian. Jadi kalau kalian mengerjakan diskusi kelompoknya tidak benar, nanti nilainya juga tidak bagus seperti itu. Ayo coba dari yang tadi ada yang ingin dicatat enggak nih? Pelajaran-pelajaran tadi sudah Bapak jelaskan. Ayo coba dicatat tentang pengertian atau juga bentuk-bentuk perubahan sosial agar nanti kalian bisa tahu inti dari pelajaran kita ini. Lanjut, ayo coba duduk sesuai dengan kelompoknya dan juga jangan bercanda. Coba Bapak mau melihat dari kelompok 1 pengen ke situ. Ayo coba dirumuskan dan juga dianalisis dari video yang tadi.
link videonya juga sudah Bapak berikan di grup kelas. Coba kalian analisis dan juga kalian temukan apa saja yang ada di video tersebut dan juga nanti bagaimana kalian menyikapi dari permasalahan video yang sudah membuming atau bisa diikuti oleh orang-orang Indonesia salah satunya. Bahkan lebih menyukai budaya-budaya dari luar dibandingkan budayanya sendiri. Ayo coba Bapak akan ngecek satu-satu di kelompok 2. Ayo itu jangan pada main aja. Coba kalian membantu temannya untuk mencari permasalahan dan juga solusi dari yang tadi pertanyaan yang sudah Bapak kasih dan kita rumuskan. Ayo lanjut itu kelompok selanjutnya. Jangan lupa untuk juga membantu temannya, jangan cuman bercanda aja. Lanjut. Nah, yuk. Karena di sini ingat ya, ada penilaiannya. Jadi kalian harus secara maksimal membantu teman kalian untuk menjawab pertanyaan di lembar siswa yang sudah Bapak berikan tadi. Selanjutnya, kalian setelah kalian sudah menganalisis, semuanya sudah ya, menganalisis ya. Ada yang belum? Oh iya, ada yang belum. Tunggu sedikit lagi. Bapak tunggu sebentar lagi ya. Setelah kalian menganalisis dan juga kalian membuat jawaban dari lembar jawaban siswa itu, nanti kalian akan mempresentasikannya di depan. Setelah kalian mempresentasikan, nanti ada teman kalian yang menanggapi atau tidak, seperti itu. Nah, Bapak lihat udah semua ya. Coba dari kelompok 1, ayo maju presentasi hasil jawaban yang kalian sudah analisis berdasarkan kelompok kalian. Coba. Nah, ya. Kalian yang untuk kelompok 1 bagus. Coba ayo kasih tepuk tangan. Ya, kelompok 1 menyebutkan bahwa perubahan sosial yang terjadi ataupun yang digemari oleh orang-orang Indonesia tentang masalah K-pop budaya dari Korea karena katanya salah satunya orang-orangnya ganteng, terus lagi musiknya didengarnya enak sehingga banyak di golongan-golongan anak-anak muda atau anak-anak remaja itu mengikutinya. Jadi dan juga kalau melihat anak-anak yang sekarang lebih demen yang kekinian, kalau mereka melihat budaya Indonesia terlihat jadul dan tidak kekinian. Jadi ketika melihat orang-orang Korea itu yang ganteng-ganteng, terus lagi sambil joget-joget, terus juga menggunakan koreografer yang bagus, itu bisa membuat daya tarik bagi anak-anak remaja. Tapi kalau untuk anak-anak cewek sepertinya karena kegantengan dari orang-orang Korea tersebut. Terus yang kedua tadi jawaban dari kelompok 1 yaitu cara menyikapi agar orang-orang Indonesia tuh tidak dengan budaya asing, cara menyikapinya gimana? Kalian menjawab kita harus menyaring budaya-budaya luar yang tidak sesuai dengan budaya Indonesia yang budaya timur terkenalnya yaitu dengan budaya sopan santun, budaya ramah, sedangkan orang-orang Korea itu budayanya lebih ke cuek, lebih ke individualisme seperti itu. Terus lagi kalian juga harus mencintai produk dalam negeri dibanding juga produk luar negeri. Di Indonesia juga banyak idola-idola yang lebih bagus sebenarnya daripada idola-idola Korea seperti dangdut. Dangdut itu hasil budaya dari dalam negeri. Jadi jangan sampai kalian tidak mengenal dari budaya dalam negeri, jangan sampai kalian lebih mengenal budaya luar negeri dibanding budaya dalam negeri. Karena banyak budaya Indonesia yang mau diambil, contohnya ada apa? Ada batik, ada juga terus lagi rendang, rendang mau diakui sama Malaysia. Kita harus senantiasa mencintai produk dalam negeri kita. Biar apa? Biar nanti ke depannya anak cucu kita tuh lebih mencintai produk dalam negeri kita seperti itu. Jangan sampai nanti anak-anak dan cucu kita tidak mengenal budayanya sendiri dibanding budaya orang lain seperti itu, budaya luar negeri.
banyak sudah kejadian yang sepertinya budaya kita mau diambil sama negara lain seperti itu. Jadi tugas kita di sini untuk melestarikan budaya kita sendiri dibanding mencintai budaya orang lain. Terus, ya kelompok satu udah tampil, udah bagus, ada yang mau bertanya? Nah, iya ada tuh kelompok 2 yang mau bertanya. Katanya kenapa, bagaimana caranya agar kita tidak terpengaruh dengan budaya luar? Salah satunya yaitu coba dijawab oleh kelompok satu gimana? Nah, iya, betul. Kita harus senantiasa mencintai produk dalam negeri kita, terus juga kita harus belajar budaya negara kita sendiri. Iya, betul. Terus jangan sampai kita lebih mencintai budaya luar dibanding budaya sendiri. Lanjut, ya, kasih tepuk tangan buat kelompok satu yang sudah menampilkan, sudah dengan sangat bagus. Coba ya sekarang kelompok 2. Ya, kelompok 2 sudah. Kelompok 2, iya, kelompok 2 juga sudah sangat bagus. Kasih tepuk tangan buat kelompok 2 atas, presentasinya. Lanjut kelompok 3. Ya, kelompok 3 juga sudah bagus untuk presentasinya. Kelompok 4, ya kelompok 4 juga sudah bagus. Nah, semua sudah tampil ya kelompoknya, semua sudah bagus semuanya. Terus juga tadi kita sudah mereview dari analisis jawaban-jawaban kalian dan juga pemecahan masalah. Coba Bapak ulang lagi untuk, menyimpulkan hasil dari pekerjaan kalian yang tadi, bagaimana budaya luar negeri lebih digemari dibanding budaya dalam negeri. Karena apa tadi kalian bisa melihat dari hasil video tersebut bahwa anak-anak zaman sekarang tuh lebih menyukai orang-orangnya juga yang ganteng, terus lagi lebih menyukai budaya yang sekarang kekinian up to date dibanding budaya-budaya Indonesia yang dikiranya lebih jadul atau ketinggalan zaman seperti itu. Terus yang kedua, bagaimana sikap kita untuk, menyikapi budaya dari luar dengan cara kita mencintai produk dalam negeri ataupun budaya dalam negeri, dengan cara kita mempelajarinya, sering mengadakan festival budaya, dan juga kita harus diadakan di sekolah-sekolah literasi atau pembiasaan tentang kalau bisa, budaya-budaya yang ada di Indonesia. Contohnya mereka menggunakan, ketika literasi ada unjuk kebolehan dari siswa dengan menunjukkan, tarian-tarian asal Indonesia, seperti itu. Jangan sampai, kalian itu, dance dance, terus lagi koreo dari Korea ataupun apa, kalian itu lebih tahu dibanding, tarian-tarian asal Indonesia. Dan juga harus ada pembiasaan, eee tentang budaya-budaya adat, rumah adat, ataupun pakaian-pakaian adat yang ada di Indonesia. Kita jangan sampai, yang ada di Indonesia tuh lebih kalah daripada budaya yang ada di luar. Nah, itu cara kita untuk menyikapi dari, budaya luar yang masuk ke Indonesia. Ya, selanjutnya setelah itu ayo kita berikan kesimpulan, coba pada kesempatan kali ini tentang materi yang sudah kita pelajari tadi ada apa aja? Ada pengertian dari perubahan sosial budaya. Pengertiannya apa tadi? Perubahan yang terjadi pada masyarakat berupa lembaga-lembaga, sistem sosial yang terjadi di masyarakat. Terus kalau bentuk-bentuk dari perubahan sosial ada apa aja tadi? Ada yang tahu? Iya itu Arkan, coba ya bentuknya ada apa aja? Iya betul, ada perubahan cepat, ada juga perubahan lambat, terus ada juga perubahan yang dikehendaki, ada juga perubahan yang tidak dikehendaki, ada perubahan besar dan juga ada perubahan kecil. Coba kalau contohnya perubahan yang lambat itu apa? Iya, itu perubahan budaya, ya itu. Kalau perubahan cepat, coba perubahan cepat. Iya itu ada, perubahan revolusi industri yang berasal dari Prancis, ya seperti itu. Terus kalau faktor-faktor
penyebab, penyebab perubahan sosial budaya, coba ada faktor apa aja, sebutin. Ada yang tahu? Nah, iya itu, si Bani, apa coba sebutin faktor-faktornya, ada faktor apa aja? Ada faktor internal, ada faktor eksternal. Iya, betul. Coba faktor internalnya ada apa aja, Bani? Faktor internal ada penemuan baru, ada juga perubahan alam, ada juga discovery, ada pemberontakan revolusi industri, ada bertambah berkurangnya penduduknya. Ya, itu betul. Terus kalau yang faktor eksternal ada apa aja? Ayo, coba itu ya Caca, yang cewek gantian, jangan yang cowok mulu. Coba sebutin faktor eksternal perubahan sosial budaya tuh ada apa aja? Ada pengaruh perubahan lingkungan dan di sekitar masyarakat? Iya, betul. Ada apa lagi? Terjadinya peperangan antar negara atau antar daerah. Nah, iya betul. Terus ada apa lagi ya tadi? Ada pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Iya, ada betul. Ya, jadi hasil dari sebenarnya ada banyak, Bapak tambahkan lagi, ada difusi kebudayaan, ada akulturasi kebudayaan, dan juga ada asimilasi kebudayaan. Nah, itu dari hasil simpulan kita tadi belajar tentang perubahan sosial budaya ya. Nah, setelah kita menyimpulkan dan merefleksi tadi hasil pembelajaran yang tadi, coba nih Bapak akan merefleksi hasil dari kegiatan kita hari ini. Tadi Bapak masih melihat masih ada yang bercanda, Bapak melihat masih ada yang misalnya ngobrol bareng temannya, terus masih ada yang suka ngisengin temannya. Ingat ya, pelajaran kita itu penilaiannya ada 3, ada penilaian sikap, ada penilaian pengetahuan, dan juga keterampilan. Jadi kalau kalian dalam proses pembelajaran itu tidak maksimal ataupun tidak mengikuti pelajaran dengan baik dengan kalian mengobrol atau juga kalian sering ngisengin temannya, nanti nilai kalian berkurang. Terus juga kalian nanti tidak mendapat apa pelajaran yang kita pelajari hari ini. Seperti itu. Jadi Bapak harap untuk pertemuan berikutnya nggak ada lagi ya. Jangan sampai kalian tidak mengikuti pelajaran itu dengan baik. Seperti itu. Bisa dimengerti? Oh iya, bagus kalau sudah dimengerti. Terus, uh, ada yang ingin ditanyakan setelah kita belajar hari ini? Nah, kalau tidak ada yang ditanyakan berarti sudah mengerti semua ya. Ya, sekarang berarti Bapak akan mengadakan tes evaluasi untuk mengetes kalian apakah pelajaran hari ini dapat diterima dengan baik atau tidak dengan menggunakan Google Form aja ya. Linknya akan Bapak kirim ke grup kelas. Ini sekarang Bapak kirim. Bapak kasih waktu 10 menit atau 5 menit untuk mengerjakan ya. Bapak tunggu nih ya. Nah, ya sudah selesai nilainya. Wah, ini nilainya rata-rata 80. Semuanya sudah bagus ya. Berarti kalian sudah mengerjakan tes evaluasi ini dengan sangat baik dan juga berarti pembelajaran hari ini mampu masuk ke dalam kalian dan mudah-mudahan apa yang kalian pelajari ini bisa bermanfaat buat kalian. Mungkin dari pesan moral yang Bapak akan sampaikan yaitu seperti yang tadi Bapak bilang, dalam pembelajaran kalian harus senantiasa fokus dalam belajar agar nanti kalian bermanfaat buat kalian nantinya pembelajaran ini. Karena diharapkan dengan kalian mampu menjadi problem solver ataupun menganalisis permasalahan yang ada di video, kalian nanti terbiasa untuk berpikir kritis dalam menghadapi suatu permasalahan. Jangan cuma kalian jadi mengeluh atau apa, kalian harus bisa berpikir kritis dan menemukan jawaban dari permasalahan-permasalahan kalian yang kalian akan hadapi nanti dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Dan juga satu lagi pesan moralnya yaitu kalian harus mencintai budaya dalam negeri dibanding budaya luar negeri, agar tidak punahnya budaya dalam negeri. Karena budaya Indonesia itu sangat banyak
dibandingkan negara-negara lain. Jarang negara yang mempunyai budaya sebanyak Indonesia. Nah, itu saja mungkin yang Bapak bisa sampaikan pada pertemuan kali ini. Mari kita berdoa menurut keagama kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Ya selesai. Ya udah Bapak akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Akmal Maulana, gimana kabar Ya. Pak? Alhamdulillah baik Pak. Ya baik, tiba kita di sesi kedua, 40 menit tersisa atau kurang lebih 30 sekian menit. Sesi ini saya akan gunakan bersama Pak Dr. Haji Ibrahim untuk sekedar mengkonfirmasi, bertanya kepada Pak Akmal Maulana. Pak Akmal, saja Pak ya, Anda setengah Pak ya. Nah, iya Pak. Baik, saya kira apa yang Bapak tadi tampilkan cukup menarik, cukup atraktif, meskipun itu pembelajaran dilakukan secara daring, ataupun implementasinya nanti secara luring, saya kira cukup interaktif, mulai dari model yang digunakan, kemudian metode, kemudian strategi, kemudian media. Saya bertanya ke Pak Akmal Maulana, harus jawab jujur. Iya Pak. Apakah pembelajaran yang Pak Akmal lakukan barusan, meskipun hanya di kegiatan inti, itu seperti yang dilakukan sebelum mengikuti PPG? Iya, pernah saya Nah, maksudnya apakah sama cara yang kita tempuh, misalnya implementasi model bagus, implementasi strategi bagus, implementasi media bagus, apakah sama seperti sebelum Pak Akmal mengikuti PPG atau ada perbedaan Pak? Ada perbedaan Pak. Coba kemukakan ke saya perbedaannya. Iya, kalau dulu kan menggunakan implementasi model pembelajarannya itu tidak sedetail atau tidak serinci dengan setelah saya mengikuti PPG, sintak-sintaknya juga kalau yang dulu itu paling menggunakan soal-soal lots atau juga menggunakan media dan RPP yang biasa, dan sekarang setelah mengikuti PPG saya mengetahui bahwa membuat RPP harus berbasis HOTS, terus juga harus ada TPEG-nya, seperti itu Pak, harus yang mendukung di pembelajaran abad 21. Mungkin kalau dulu sebelum mengikuti pembelajaran, sintaksnya masih kurang teratur dan juga tidak tertata, seperti itu Pak. Kalau penggunaan media Pak, sebelum bisa dibandingkan, sebelum dan sesudah mengikuti PPG ini? Ya, penggunaan media paling saya menggunakan dulu kertas karton yang belum berbasis terhadap abad 21, yang lebih menggunakan teknologi untuk pembelajaran. Di waktu yang dulu juga menggunakannya paling cuma sekedar papan tulis atau juga ya karton, gambar-gambar dari hasil perintahan anak, tidak menggunakan proyektor untuk pembelajaran yang ada di dalam kelas. Nah, karena ketika menggunakan kertas juga anak-anak gambar, walaupun gambar dari kertas, karena terlihat kecil dan juga tidak berwarna ataupun tidak jelas sampai ke anak belakang, kemungkinan tidak terlalu fokus anak-anak yang belakang. Tapi kalau kita menggunakan media pembelajaran abad 21, contohnya seperti PowerPoint, Canva, nanti dengan fitur-fitur yang ada di aplikasi tersebut mampu membuat anak-anak itu pasti lebih tertarik, lebih menyimak, dan juga lebih memahami apa yang disampaikan guru. Karena biasanya kalau kita berceramah saja, kita menggunakan spidol atau tulisan yang tidak menarik, itu membuat siswa tidak tertarik untuk mengikuti pembelajaran atau lebih cenderungnya pasif dan lebih kurang memperhatikan ataupun juga
kurang antusiasnya lebih tepatnya, karena mereka IPS itu contohnya kayak pelajaran peta itu kalau kita tidak menggunakan media yang tepat, pasti anak-anak kesulitan untuk memahami pelajaran IPS seperti itu, Pak. Ada lagi dengan menggunakan Google Form juga itu lebih membantu siswa dan juga guru dalam efisiensi waktu untuk mengerjakan soal. Baik, dari proses belajar mengajar tadi yang Pak Akmal Maulana laksanakan, menurut Bapak seberapa besar peran model, peran strategi, peran metode dan media dalam proses belajar mengajar, Pak Akmal? Perannya sangat besar ya, Pak, karena ya biasanya guru-guru di sekolah saya lebih ke model ceramah, model yang zaman dulu seperti itu. Jadi hanya ceramah, memberikan tugas tanpa membuat siswa itu aktif untuk dalam pembelajaran, sehingga lebih terkesan banyak anak-anak yang diam ketika ditanya paham ataupun tidak, hanya diam, padahal diamnya itu diam belum tentu paham. Biasanya kalau kita lebih mengaktifkan siswa dalam pembelajaran, mereka itu ikut berpikir, ikut mencari, ikut dalam proses pembelajaran sehingga lebih berkesan dibanding dengan guru yang lebih banyak guru yang ceramah. Nah, kalau di abad 21 kan guru lebih kepada fasilitator bukan sebagai objektor seperti itu. Jadi ketika siswa itu aktif, kemungkinan mereka akan menimbulkan pengalaman yang ada pada mereka, karena contohnya kayak mempresentasikan itu juga kan bisa menumbuhkan skill ataupun kemampuan peserta didik seperti itu, Pak. Iya itu Pak, saya kira dari ternyata saya mood Pak. Dari berbagai hal yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Akmal, dalam proses belajar mengajar itu sudah nampak model pembelajaran yang digunakan sudah berjalan efektif. Media sudah digunakan dengan baik, begitupun strategi. Tentunya ada masalah yang Pak Akmal Maulana hadapi di sekolah sebelum mengikuti PPG. Sebagaimana Pak Akmal tulis di LK 1.1 kemarin. Bisa dikemukakan ke kami seperti apa identifikasi masalah yang Pak Akmal temukan? Iya, ada identifikasi masalah berdasarkan LK itu ada 1 sampai 6, ada masalah pedagogik, literasi, dan numerasi. Kalau masalah pedagogik, salah satunya ada antusiasme peserta didik dalam mengikuti pelajaran masih sangat rendah. Terus peserta didik juga tidak aktif dalam mengikuti pembelajaran, hanya mengangguk-angguk dan juga memperhatikan, padahal ketika diam juga belum tentu itu paham. Terus yang kedua ada kesulitan belajar siswa berkebutuhan khusus dan masalah pembelajaran berdiferensiasi di kelas berdasarkan pengalaman mahasiswa saat menjadi guru. Nah, saya juga mengalami kesulitan belajar, salah satunya anak-anak kesulitan belajar ketika memahami pelajaran-pelajaran yang seperti menggunakan media, alat peraga seperti misalkan peta, terus atau lagi seperti ASEAN, karena
kita tidak mungkin menggunakan spidol untuk menggambar bendera satu persatu negara-negara yang ASEAN yang ada di ASEAN. Jadi ketika tidak menggunakan media itu siswa sangat kesulitan untuk memahami pelajaran-pelajaran IPS yang berbasis membutuhkan media. Terus yang ketiga juga ada membangun dan relasi dengan siswa dan orang tua. Salah satunya yaitu orang tua masih kurang peduli terhadap anaknya dalam proses pembelajaran anaknya di sekolah. Banyak orang tua siswa karena ibu dan bapaknya itu sibuk bekerja dan juga kurang memperhatikan anaknya, sehingga ketika anaknya di sekolah seperti anaknya itu sebagai tempat penitipan anak di sekolah, tidak memperhatikan anaknya perkembangannya, apakah anaknya kurang belajar, kurang dalam memahami di pelajaran ini dan di pelajaran itu, di MTK misalnya, di IPS seperti itu. Jadi orang tua lebih kepada cuek, dia pulang kerja udah istirahat dan tidur, besok seperti itu rutinitasnya seperti itu. Terus juga ketika guru menginformasikan ke anaknya, orang tuanya kurang tanggap terhadap respon dari anaknya yang kurang dalam pembelajaran. Terus lagi ada yang masalah keempat, ada pemahaman dan pemanfaatan model-model pembelajaran inovatif berdasarkan karakteristik materi dan siswa. Di sini juga saya melihat di sekolah saya ada masih banyak guru yang menggunakan hanya model pembelajaran ceramah dan penugasan tanpa melibatkan peserta didik untuk aktif dalam proses pembelajaran di kelas. Jadi guru cuma ceramah dan alasannya beragam. Ada yang bilang materinya banyak, ada yang bilang tidak memahami model-model pembelajaran abad 21 yang inovatif. Jadi beranggapan kalau tidak menggunakan metode ceramah, itu pembelajarannya tidak akan sampai ataupun tidak akan tepat pada waktunya. Karena ada pernah saya nanya guru agama, karena agama itu materinya sangat banyak. Kalau kita menggunakan media ataupun pembelajaran model pembelajaran inovatif, alasannya seperti itu. Nanti sampai ujian materinya tidak sampai seperti itu, padahal bisa saja disiasati dengan model pembelajaran seperti itu. Terus lanjut yang kelima, ada materi yang terkait literasi, numerasi, advance, material, miskonsepsi dan HOTS. Jadi ada beberapa materi yang miskonsepsi seperti istilah-istilah Asia Tenggara, masih banyak anak-anak yang mengatakan bahwa negara-negara ASEAN itu sama dengan negara-negara yang ada di Asia, padahal cakupannya berbeda seperti itu. Dan untuk materi-materi yang HOTS, anak-anak masih sedikit kesulitan. Contohnya disuruh menganalisis, jawabannya cuma seadanya seperti itu. Jadi kurang untuk mengembangkan potensi anak atau mengembangkan skill anak dalam berpikir kritis seperti itu. Lanjut yang keenam, ada pemanfaatan teknologi informasi dalam pembelajaran. Guru masih sangat sedikit menggunakan teknologi dalam pembelajaran, entah menggunakan gadget, HP ataupun proyektor dengan alasan sulit untuk mengoperasionalkan proyektor atau infocus dalam pembelajaran, karena ketika si guru, apalagi contohnya guru perempuan, kebanyakan ketika menggunakan infocus mereka ada kesalahan sedikit, layar di laptop tidak tampil di layar infocus. Nah, mereka akan kesulitan dan mencari guru. Kebanyakan gurunya juga sudah sibuk dengan di kelasnya masing-masing, nanti tidak mau merepotkan guru, sehingga dalam menggunakan teknologi dalam pembelajaran membuat guru itu enggan untuk menggunakannya karena menghadapi dirinya sendiri yang kurang paham dengan teknologi, nanti bisa meribetkan dia sendiri. Ketika dia tidak bisa menampilkan, nanti bisa menyulitkan guru-guru lain dalam pembelajaran dia, sedangkan guru-guru lain juga sedang menjelaskan materinya tersebut masing-masing. Seperti itu Pak. Peserta didik juga ada saja yang tidak mempunyai gadget, atau juga masih ada peserta didik yang kurang memahami memaksimalkan gadget dalam pembelajaran.
Contohnya ketika menggunakan Google Form, ada saja yang tidak bisa mencantumkan email ketika login di smartphone-nya seperti itu, Pak. Jadi anak-anak cuma bisa menggunakan HP kebanyakan untuk main game, nonton YouTube tanpa untuk pembelajaran sangat sedikit. Seperti itu, Pak. Pak Akmal Maulana, cara Bapak mengeksplorasi identifikasi masalah yang sudah ditemukan dalam identifikasi masalah gimana, Pak? Ya, saya mencari eksplorasi itu dengan kajian literatur, dengan wawancara. Kajian literatur itu mencari dari buku-buku digital atau buku-buku fisik, terus juga hasil wawancara, wawancara dari teman sejawat, guru IPS, ada lagi kepala sekolah, pengawas, dan juga pakar. Seperti itu cara saya mengeksplorasi masalah yang saya temukan, Pak. Baik, dari hasil wawancara yang Pak Akmal Maulana temukan, baik dari kepala sekolah, pengawas, pakar, guru, teman sejawat, apakah Bapak yakin bahwa hasil wawancara tersebut dapat mendukung identifikasi masalah yang dieksplorasi, Pak? Iya, Pak. Saya yakin, Pak, karena berdasarkan ada pakar juga pasti mereka pernah menjalani proses belajar mengajar dengan menggunakan suatu model ataupun suatu strategi, sehingga ketika saya mewawancarai mereka-mereka yang sudah berpengalaman bisa membantu saya dalam mengatasi pembelajaran yang ada di dalam kelas. Dan juga ketika kajian literatur berdasarkan buku ataupun jurnal, mereka juga sudah melakukan penelitian dan itu dinyatakan dari hasil pembelajarannya itu berhasil, Pak. Itu yang membuat saya yakin atas kajian literatur. Kemudian dari hasil literatur yang Bapak dapatkan, hasil literatur ini kan adalah pendukung dari atau pembanding dari apa yang menjadi identifikasi masalah kita dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh si penulis artikel tersebut. Ada yang menurut Pak Akmal Maulana betul-betul memiliki relevansi dari identifikasi masalah yang Bapak temukan dengan kesimpulan dari penelitian yang Bapak jadikan literatur? Iya, Pak, ada. Saya mengambil dari beberapa kajian literatur itu menjadi dua alternatif solusi. Nanti ketika kita sudah menemukan dari dua dan itu saya sesuaikan dengan keadaan sekolah dan keadaan siswa yang sedang saya alami di lapangan seperti itu. Ketika saya sudah menemukan 2 atau 3 model pembelajaran atau media, nanti saya melakukan wawancara kembali untuk memastikan apa yang saya pilih itu lebih baik yang mana, antara misalnya dari problem based learning atau discovery learning kepada kajian literatur kembali untuk menguatkan apa yang saya sudah pilih, terus juga mewawancarai kembali teman sejawat, guru IPS yang senior, terus kepala sekolah, pengawas, dan juga pakar untuk meyakinkan saya lebih memilih dari 1-3 yang saya pilih untuk menjadi alternatif solusi untuk menentukan solusi nanti yang saya akan lakukan dan juga untuk pembuatan rencana aksi nanti ketika sebelum melakukan praktek. Ya, kemudian Pak Akmal, saya lanjutkan pertanyaan saya. Kan ada alternatif solusi, Pak, ya, solusi yang dari permasalahan. Kira-kira apa alasan Pak Akmal memilih solusi itu, ada? Ada, Pak.
Satu, untuk menumbuhkan berpikir kritis siswa, terus juga untuk membuat siswa aktif dalam pembelajaran, Pak. Karena, kebanyakan siswa-siswa itu ketika pembelajaran lebih banyak diam, padahal diamnya itu kita tidak tahu dia paham apa enggak, tapi dari berdasarkan beberapa saya tanya, ketika saya mengajar, saya tanya, "Paham nggak?" Saya coba untuk, menanyakan soal dan ternyata tidak bisa menjawab, seperti itu. Jadi, saya menginginkan pembelajaran yang siswa itu lebih aktif dan mampu untuk berpikir kritis, sehingga dalam pembelajaran memberikan kesan pada peserta didik dan bisa bermanfaat untuk peserta didik dalam kehidupan sehari-hari, seperti itu, Pak. Baik, closing statement, statement akhir yang saya minta dari Pak Akmal. Kira-kira selama mengikuti PPG ini, kesannya seperti apa Pak Akmal? Ya, banyak yang saya pelajari dan hal-hal baru bahwa kita harus senantiasa menganalisis permasalahan yang ada pada sekolah kita. Kita harus cepat tanggap dalam pembelajaran, terutama kita sebagai guru dalam pembelajaran di dalam kelas. Ketika kita menemukan masalah di dalam kelas, kita harus berupaya untuk menemukan solusinya dalam pembelajaran juga. Karena kalau kita pembelajarannya itu sukses, siswanya menjadi tambah baik, tambah pengetahuan, tambah skill, dan guru pun ikut senang dalam pembelajaran tersebut. Terus lagi kita juga harus berdasarkan jurnal-jurnal ilmiah ataupun artikel-artikel yang dapat dipercaya ketika kita untuk mencari solusi. Jadi jangan kita mencari solusi berdasarkan pendapat kita saja, karena dengan menggunakan pendapat pakar ataupun jurnal-jurnal ilmiah dalam penelitian, mereka sudah membuktikan bahwa penelitian itu bagus dan juga kemungkinan berhasilnya itu sangat tinggi. Seperti itu, Pak. Dan pembuatan RPP juga saya mendapat pengetahuan baru bahwa lebih baik anak-anak dicoba untuk berpikir kritis atau lebih lebih berpikir hot, jangan sampai kita pembelajaran levelnya kognitif terus. Kita harus naik tingkat ke level yang lebih tinggi, level hot, seperti itu, Pak. Baik, saya kira cukup dari saya. Selamat Pak Akmal sudah sampai di tahap ini. Ini bukan tahap akhir. Masih ada beberapa tahap yang Pak Akmal harus lewati, tapi ini saya kira dengan sampainya di sini Pak Akmal akan mudah-mudahan lebih mudah lagi ke tahap berikutnya. Terima kasih Amin. banyak Pak Akmal. Selamat. Ya. Saya persilakan kembali ke Pak Dr. Haji Ibrahim. Silakan Pak Haji. Ya, terima kasih banyak Pak Bari. Ya. Pak Haji tabe dulu. Pak Haji sebelum kita mulai tabe. Pak Haji tabe sebelum kita mulai. Karena sebentar juga saya penguatan soal Pak. Kalau misalnya ada waktuku saya setelah tiba sebentar di pesantren kita belum bisa bergabung. Biar bisa duluan Pak Dinda apa Haji Bede sekarang. Oh iya. Bagaimana Pak Haji bisa begitu? Dari pasal bisa jika kalau tidak bisa Ji. Bisa Ji Pak Sawal kemarin itu kasih petunjuk bisa Ji selama itu bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian memang ada kesibukan yang besar seperti misalnya kita kan tidak bisa bergabung. Jadi maksudnya mau jadi lanjut ini? Jam berapa sekarang? Jam 10, jam 11. Bisa aja saya lanjut lagi satu, kemudian sampai sebentar di pesantren lanjut. Nanti saya komunikasi aja sama admin Pak. Iya, biar lanjut dulu satu sambil mobile Kak juga ini karena mau masih siap ke masjidnya ini. Iya, enggak maksud saya kalau kita siap ke masjid pergi makin nanti saya lanjut saja berarti sebentar kita sisa masuk saja 20 menit. 20 menit. Enggak apa-apa begitu Pak Ji. Iya. Jadi bisa aja stop dulu baru nanti kalau lagi anunya di rekordirnya begitu. Iya, bisa Ji, bisa Ji. Nah, tugasnya admin Pak Sawal kemarin bilang bisa Ji Pak. Ya. Iya. Oke. Oke, baik Pak Akmal. Ya, Pak. Sudah berapa jam menit berjalan Pak di recordingnya Pak Akmal? Sudah 40 menit Pak. 40 menit. Nah, berarti sedikit saya ya.
Oke, baik. Terkait dengan perangkat pembelajaran yang berbasis masalah dan proyek yang kita sudah susun kemarin Pak Akmal, dalam satu set itu ada 5 ya. Ada RPP-nya, ada bahannya, ada medianya, ada LKPD-nya, dan ada instrumen penilaiannya. Nah, jika dikaitkan dengan pembelajaran abad 21 dan pembelajaran inovatif, seperti apa Pak Akmal itu mengaktualisasikan itu, pembelajaran abad 21 dan pembelajaran inovatif di dalam perangkat pembelajaran yang 5 macam itu dalam satu set. Ya, silakan. Dengan menggunakan media dan teknologi yang berbasis abad 21 dan juga dengan menggunakan model pembelajaran yang inovatif seperti PBL, ada 5M, menanya, menganalisis, terus lagi menyajikan, mempresentasikan, membimbing, menghasilkan hasil solusi pemecahan masalah, dan juga mencatat hal-hal yang ingin diketahui peserta didik. Seperti itu, Pak. Kalau kaitannya dengan hostnya, dengan TPACK-nya, dalam perangkat pembelajarannya yang 5 macam, bagaimana mengimplementasikannya? Mengimplementasikannya, saya menampilkan video dari YouTube itu yang berbasis TPACK dan juga untuk membuat soal-soal yang berbasis HOTS dari C4 sampai C6, terus lagi menggunakan model pembelajaran seperti itu, Pak. Oke. Dalam materinya Pak Ahmad adalah terkait dengan perubahan sosial budaya masyarakat ya. Iya, Pak. Nah, jika dikaitkan dengan materi esensialnya dan expand materialnya ya, dari perangkat pembelajaran yang disusun oleh Pak Akmal itu seperti apa jika dikaitkan dengan tahapan remedial dan pengayaan. Silakan. Nah, kalau materi esensialnya itu ada perubahan sosial budaya, terus ada faktor-faktor penyebab perubahan sosial budaya, ada faktor pendorong dan penghambat perubahan sosial budaya pada dampak globalisasi. Nah, itu merupakan dari materi esensial yang saya sajikan. Sedangkan kalau materi remedial, kemungkinan anak-anak masih belum bisa mengelompokkan bentuk-bentuk perubahan sosial budaya dan juga faktor penyebab sosial budaya. Sedangkan materi advance materialnya itu materi keberlanjutannya atau pengembangannya bentuk-bentuk globalisasi. Seperti itu, Pak. Oke, yang terakhir Pak Akmal dari saya. Apa yang bisa meyakinkan Pak Akmal bahwa dengan menggunakan pendekatan saintifik, model PBL, dan metode diskusi, masalah yang diidentifikasi untuk merancang perangkat pembelajarannya ini itu dipastikan bisa diselesaikan dengan tiga strategi ini, 3 model strategi dengan metode pembelajarannya. Silakan. Ya, karena saya melihat anak-anak itu masih belum aktif dalam pembelajaran, kurang antusias dalam pembelajaran. Dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning, saya melihat ketika anak-anak itu aktif dalam pembelajaran, pasti memberikan kesan kepada mereka dan juga bisa menimbulkan skill pada mereka, karena banyak anak-anak yang masih malu-malu ketika pembelajaran maju ke depan, bukan untuk mempresentasikan hasil, tapi untuk mengetahui apa yang mereka tahu saja. Mereka masih malu dengan menggunakan model ini karena mengharuskan mereka untuk aktif dalam pembelajaran. Itu bisa menambah
bisa menambah kesan dalam pembelajaran IPS dan mampu meningkatkan hasil belajar serta skill mereka. Oke, saya kira cukup ya, Iya, Pak. Akmal. Iya, Pak. Oke. Saya bisa meninggalkan Zoom ini. saya stop recording ya, Pak. Ya, bisa di stop.